Halo semuanya, apa kabar kalian? Ketemu lagi bareng saya, Mem Tita. Nah, kali ini saya akan bacakan sebuah cerpen yang berjudul Cinta Monyet. Sebenarnya cerpen ini sudah ada di Wattpad, tapi buat kalian yang males untuk membaca, saya akan bacakan di YouTube ya. Oke, selamat mendengarkan. Cinta Monyet, Part 1. Tentunya setiap manusia pernah mengalami jatuh cinta. Aku mulai suka dengan lawan jenis sejak SD. Jadi, waktu SD, SMP, SMA, aku suka pada orang yang berbeda-beda. Kali ini, aku mau cerita tentang salah satu pengalamanku saat mengalami cinta monyet. Oh iya, namaku Deborah Titania. Mungkin karena aku lahir pada saat rilisnya film Titanic. Aku biasa dipanggil Tania. Aku anak seorang guru yang mengajar di sekolah tempat aku belajar. Dulu aku pengen sekolah di SD lain, tapi ibuku memaksa aku buat sekolah di tempat dia mengajar. Alasannya waktu itu sih karena kekurangan murid, jadi aku harus masuk sekolah itu. Aku mau cerita salah satu kisahku waktu SD. Lama banget ya, tepatnya waktu aku kelas 4 SD. Kelas 4 itu sangat menyenangkan karena aku mulai suka makan sambal, mencoba makanan yang belum pernah aku coba untuk makan sebelumnya. Aku mulai doyan makan deh pokoknya. Ternyata pada saat ini juga aku mulai jatuh cinta. Aku suka sama teman sekelasku namanya Joni. Joni adalah siswa terpandai di kelasku. Aku suka sama dia gara-gara kagum akan kepandaiannya. Apa gara-gara yang lain ya? Menurutku dia gak ganteng-ganteng amat deh. Biasa aja kali. Tapi menurutku saat itu dia itu paling ganteng di kelas. Sama kayak kepintarannya di kelas. Nomor 1 deh. Aku jadi semangat ke sekolah. Soalnya pengen ketemu sama dia melulu. Tapi bagusnya perasaanku ini memotivasiku untuk bisa bersaing dengan dia. Aku malu dong kalau suka sama cowok pinter, tapi akunya gak pinter. Jadi aku semangat belajar buat nandingin kepintarannya. Maka terjadilah dia ranking 1 dan aku ranking 2. Lumayan lah ranking 2. Hehehe. Pada suatu hari aku dan Joni serta satu lagi temanku yang bernama Mira yang dia juga ranking 3 dipilih guru kami untuk mewakili sekolah lomba tingkat kecamatan. Itulah saat-saat yang paling menyenangkan buat aku. Setiap hari kami bertiga selalu belajar bersama. Pada sore hari pun kami harus belajar bersama agar memperoleh hasil yang maksimal. Aku selalu berusaha untuk belajar dengan baik karena aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, guru-guruku, dan terlebih lagi aku gak mau malu di depan Joni. Aduh, semakin hari makin suka aja sama dia. Apalagi kami sama-sama terus. Oh my god, aku bahagia banget. Kebayang kan, suka sama orang, ketemu tiap hari. Kayaknya keadaan ini tuh mendukung kami untuk jadian. Aku suka kasih sinyal-sinyal ke Joni, tapi dia cuek aja. Ya aku pikir mungkin dia mau fokus lomba dulu. Jadi aku santai aja lah. Waktu lomba pun tiba. Kami dibonceng bertiga sama guru kami, dan Mira dibonceng guru yang lain. Maklum lah, zaman dulu kan jarang guru punya mobil. Wah, tambah senang hati ini. Pada saat lomba, kami bekerja sama untuk menjawab soal dan kami mendapat juara 1. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan.
Setelah waktu lomba selesai, sepertinya ada yang kurang di hatiku. Biasanya aku sering ketemu Joni, tapi sekarang kalau ketemu paling waktu di kelas aja. Sore hari kami gak ketemu lagi kayak waktu persiapan lomba. Sedih deh rasanya. Yang pernah ngalamin pasti tahu deh rasanya kayak apa. Aku pengen main ke rumah Joni, tapi aku kan malu kalau gak ada alasan yang jelas mau ngapain. Jadi aku merancangkan untuk main ke rumah Mira. Kebetulan rumah Mira dekat dengan rumah Joni. Jadi kalau aku ke rumah Mira, aku lewat rumah Joni. Lumayan lah sebagai pengobat rindu. Waktu pulang sekolah, aku bilang ke Mira kalau aku mau main ke rumahnya. Mir, nanti sore aku belajar ke rumahmu ya. Soalnya catatanku tadi ada yang kurang, jadi aku butuh bantuanmu. Oke Tania, boleh kok. Kamu datang aja. Aku malah senang ada teman belajar. Makasih ya Mir. Aku boleh ke rumahmu? Iya, tenang aja. Waktu menunjukkan pukul 3 sore. Saatnya aku ke rumah Mira. Ku kayu sepedaku dengan semangat. Ketika aku melewati rumah Joni, aku lihat dia sedang duduk di teras rumahnya. Kayaknya dia juga lagi belajar. Maklum anak pintar. Ingin rasanya aku menyapanya, tapi bibir ini tertutup. Dan untuk tersenyum pun gak tak sanggup. Gak tahu kenapa kok bisa begitu. Dalam hatiku aku marah pada diriku sendiri. Kenapa aku tadi gak menyapa atau tersenyum padanya? Kenapa kok aku cuek aja? Akhirnya aku sampai di rumah Mira. Hai Mir, ayo kita mulai. Oke, aku ambil buku dulu ya di kamar. Oke, aku tunggu. Mir, tadi aku lewat rumah Joni. Dia juga lagi belajar loh. Iya Tan, dia memang rajin belajar. Dia kan nomor 1 di kelas. Memang kamu gak pernah belajar kelompok sama dia Mir? Secara rumah kalian kan dekat. Dulu kami pernah belajar kelompok, tapi sekarang gak lagi karena dia terlalu ambisi untuk jadi nomor 1. Jadi dia gak mau lagi belajar kelompok sama aku. Mungkin takut tersaingi sama aku. Masa sih Mir? Dia kayak gitu? Iya, aku kenal dia kan sejak dulu. Secara rumah kami kan dekat. Oh begitu ya. Aku terdiam sejenak mendengar cerita Mira. Suara Mira pun membuyarkan lamunanku. Tania, iya, Mira ada apa? Kamu kenapa Tan kok ngelamun? Gak apa-apa kok. Ayo kita lanjut belajar. Setelah pulang dari rumah Mira, aku memikirkan cerita Mira tentang Joni. Masa sih Joni seperti itu? Aku kan suka banget sama dia. Kalau dia kayak gitu berarti gak mungkin mau sama aku. Aduh, kok jadi begini sih? Seminggu lagi tes kenaikan kelas. Ternyata Joni curiga padaku kalau aku dapat bocoran soal dari ibuku. Karena ibuku seorang guru. Padahal aku gak pernah dapat bocoran apapun. Ibu aku orangnya jujur. Dia gak pernah berbuat curang. Kalau ada PR susah di rumah, dia gak mau ngajarin. Bapakku yang suka ngajarin karena menghindari dibilang curang. Setelah menerima hasil tes, ternyata aku ranking 1 dan Joni ranking 2. Inilah awal masalahnya. Joni marah dan protes pada guru tentang hasil tes. Dia mengira aku berbuat curang dan mendapat bocoran soal. Aku sangat kecewa dengan sikap Joni. Kok dia begitu banget? Ambisinya itu gede banget. Karena Joni tidak ada bukti
Maka hasilnya tetap aku peringkat pertama di kelas. Suasana di kelas gak enak banget deh. Aku marah, aku kecewa. Apakah aku suka pada orang yang salah? Aku memikirkan hal ini sampai gak bisa tidur. Perasaan kecewa, marah, benci, jengkel, campur aduk jadi satu. Sampai-sampai aku gak tahu apakah aku masih suka sama dia lagi apa enggak setelah apa yang dia lakukan padaku dan keluargaku. Keesokan harinya, Joni tidak masuk sekolah. Aku tanya pada Mira, kenapa Joni gak masuk? Jengkel banget sih sama Joni, tapi kepo juga kenapa gak masuk. Mir, hari ini Joni kok gak masuk? Iya Tan, kenapa? Joni sakit Tan. Emang sakit apa? Begini ceritanya. Saat ayahnya tahu bahwa dia gak dapat ranking 1 di kelas, ternyata dia dimarahi dan dipukulin ayahnya. Setelah itu dia pun dikurung di dalam kamar. Pagi harinya Joni sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nanti sore aku dan ibuku akan menengoknya. Oh begitu, aku ikut ya. Spontan saja aku mau ikut Mira nengok Joni. Gak tahu kenapa ya, meski hati ini disakitin, perasaan suka itu masih ada. Kenapa kamu mau nengok Joni? Bukannya dia sudah jahat sama kamu, Tan? Aku kasihan sama dia, Mir. Gara-gara aku, dia dipukulin ayahnya kan? Kok gara-gara kamu, Tan? Joni dipukulin ayahnya kan gara-gara gak dapat peringkat 1. Berarti kan gara-gara aku. Tania, kamu gak salah kok. Kamu jangan merasa bersalah begitu. Itu semua karena ambisi ayahnya yang selalu menuntut Joni menjadi nomor 1. Kamu gak boleh begitu ya. Menjadi peringkat 1 di kelas kan hak kamu juga. Kamu gak salah sama sekali. Benar katamu, Mir. Terima kasih ya, kamu sudah buat aku lega. Nanti sore aku ikut kamu ke rumah sakit ya. Aku pengen tahu keadaan Joni. Baiklah Tan, jam 4 sore kamu ke rumahku ya. Oke Mira, sampai ketemu nanti sore ya. Sore itu aku dan Mira sampai di rumah sakit. Joni masih terbaring lemah di tempat tidur dengan infus di tangannya. Kami masuk dan menyapa Joni. Hai John, gimana keadaanmu? Baik Mir, tapi masih lemes nih. Ini John, ada Tania. Hai Tan, maafkan perbuatanku kemarin ya. Iya John, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Aku takut dimarahi ayah. Dan akhirnya aku dipukuli juga setelah dia tahu aku gak ranking 1. Maafin aku juga ya John. Aku gak tahu kalau kondisinya begini. Kamu gak perlu minta maaf Tan. Ini bukan salahmu. Mungkin aku juga yang kurang fokus. Setelah kami bercakap-cakap dalam suasana yang hangat, aku dan Mira pun pamit pulang. Seminggu kemudian, Joni sudah bisa masuk sekolah. Joni masuk sekolah setelah tubuhnya benar-benar pulih. Aku senang sekali Joni sudah masuk sekolah lagi. Aku ngerti kok kenapa Joni berbuat senekat itu. Ya karena dia takut dimarahi dan dipukulin ayahnya. Setelah tahu keadaan Joni, aku jadi mengurungkan niatku untuk mengatakan suka pada Joni dan jadian sama dia. Aku kasihan sama dia karena ayahnya selalu menuntutnya untuk menjadi juara 1.
Orang tua zaman dulu memang sering mengukur kemampuan anak lewat peringkat. Bahkan banyak yang menuntut anaknya menjadi nomor satu. Orang tuaku pun menuntutku untuk masuk minimal 3 besar di kelas. Masih aman lah. Aku bersyukur sistem pendidikan saat ini yang menghapuskan sistem peringkat atau ranking di kelas. Bahkan menurut riset saat ini mengatakan bahwa ada 3 hal yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuksesan, yaitu NEM, IPK, dan ranking. Karena itu, faktor sukses urutan ke-30. Menurut riset berikut ini adalah 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan, yaitu kejujuran, disiplin, mudah bergaul, dukungan pendamping, kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian kompetitif, hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Itulah sebabnya pendidikan saat ini lebih ditekankan pada pendidikan karakter. Cerita berikutnya nih, aku masih suka sama Joni. Aku pun berjanji pada diriku sendiri untuk memberikan peringkat 1 kepada Joni. Dan sampai kelas 6 posisi di kelas selalu Joni peringkat 1 dan aku peringkat 2. Meskipun aku berhak juga mendapat peringkat 1, tapi aku gak mau Joni dapat masalah karena hal itu. Setelah pengumuman kelulusan, nilai Joni terbaik pertama dan aku terbaik kedua. Kami pun masuk SMP yang sama. Kami pun sekelas lagi loh. Akankah cerita cintaku dan Joni berlanjut? Tunggu cerita selanjutnya ya di Cinta Monyet part 2. Oke, terima kasih sudah dengerin cerpen yang aku bacain ya. Semoga cerpen ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kamu semua. Oke, sampai ketemu di cerita cerpen berikutnya. Bye-bye.